Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'di masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Qauluhu wa aqallul gusli. Dadi nek al gusli maknane mandi, nek gusli maknane basuh. Wa aqallul gusli utawi luwih sithik-sithike ngedusi iku izalatun najasati, iku ngilangi najis. Jadi ini masih ada pembahasan dengan mayit. Nek mayit itu kan kita punya kewajiban kepada mayit 4. Memandikan mayit, mengkafani mayit, menyolati mayit, mengkubur mayit. Nah, kecuali nanti ada pengecualian ketika mayit itu kafir dan lain-lain itu nanti ada pengecualian. Nah, ini yang kita bahas, kewajiban kita memandikan mayit. Itu minimal bagaimana? Minimal dalam memandikan mayat adalah menghilangkan najis, izalatun najasah. Jadi ketika mayat kok ada kotoran, yo dilangno najis iki mau. Wa ta'mimu jami'i basyarihi lan ngeratani sekabehane kulite mayit. Wa ta'mimu jami'i basyarihi lan ngeratani sekabehane kulite mayit. Wa sya'rihi lan rambute mayit. Jadi ketika mayit ini punya rambut, ada kulitnya dan lain-lain, itu harus terkena air. Mulai pucuk rambut atas sampai kaki yang bawah harus terkena air. Lah nek rambute banyak misalkan, nah, dalam bentuk rambut kepala ataupun jenggot ataupun kumis, saking tebalnya itu bagaimana? Wa in kasufa senajan ketel apa sya'ar marotan oleh takmim mau marotan kelawan ambalan bil ma'i, marotan kelawan saambalan oleh takmim mau bil ma'i kelawan banyu al mutahhiri engkang nuciake. Jadi ketika memandikan mayit, catatannya harus menghilangkan najis yang ada pada mayit. Sing kedua, harus meratakan air yang mensucikan ke seluruh badannya mayit. Dalam bentuk kulitnya yo harus terkena air, rambut-rambut mulai kumis, mulai rambut kepala harus terkena air. Meskipun toh rambutnya itu sangat lebat, nah, itu harus terkena air. Dan air tersebut al-mutahhir, yang mensucikan. Jadi permasalahannya ketika nantinya air itu ditaruh di ember atau di bak, yang mana di situ dicampur dengan kapur barus atau sabun. Lah itu nanti air tidak mensucikan. Nah, bermasalah nantinya. Lah nek mayite kepengen dikasih wangi-wangi kapur barus gimana? Nah, itu carane harus menggunakan air yang mensucikan dulu. Jadi mayit dimandikan dengan air yang mensucikan, misalkan dengan air pam atau air sumur yang memang suci mensucikan, pakai selang misalkan. Nah, ketika sudah diratakan air mulai pucuk atas sampai bawah, lah sudah terkena air, baru dikasih air yang ada di ember, yang mana di situ dicampuri kapur barus. Enggak masalah. Yang penting jangan sampai air tersebut yang dimandikan untuk mayatku bercampur dengan kapur baru semua. Nah, itu juga bermasalah karena itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi harus ada air yang suci mensucikan. Ya kui mau misalkan air keran atau air pam atau air sumur pakai sanyo, terus kita gebyur ke mayat semua rata dulu. Lah baru setelah itu, setelah suci mensucikan, baru kita basuh dengan air yang bercampur kapur barus, enggak masalah. Itu carane seperti itu. Wa akul kafani utawi luwe sithik-sithike ngafani ku satiru jami'il badani, iku nutupi sekabehane badan. Jadi dalam menutupi mayit itu harus seluruh badan, mulai pucuk atas sampai bawah itu harus tertutupi. Nah, kain kafan. Lah itu berapa lembar? 1 lembar gak masalah. 1 lembar yang bisa menutupi mulai pucuk atas sampai bawah. Nah itu. Wa salasul faifa lan telu pira-pira lapis liman kedue wong.
Silaiman taroka ingkang ninggal sapa man tirkatan ing bondo tinggalan zaidatan ingkang ngluwehi ala dainihi ing ngatasé utange man. Jadi ketika memang mayit itu meninggalkan harta tinggalan yang melebihi hutangnya, itu enggak masalah. Jadi misalkan mayit meninggalkan harta 300 juta. Mayit punya hutang cuman 10 juta. Kan masih turah banyak. Lah, itu misalkan dipakai uangnya untuk membelikan kain kafan untuk mayit 3 lembar kain enggak masalah. Nah, soalnya uangnya ada tinggalan uang dari mayit ki mau bondo tinggalan. Walam yusi hale ora wasiat sapa man bitarkiha kelawan ninggal 3 lapis mau. Jadi mayit juga tidak berwasiat, enggak boleh dikafani. Jadi misalkan kok mayit tidak ada wasiat, kok nek aku mati jangan dikafani 3 lembar kain, cukup 1 lembar kain. Lah mayit tidak wasiat itu. Nah, itu enggak masalah. Jadi tapi nek mayit berwasiat bagaimana? Itu beda lagi. Mayit berwasiat cukup dikafani 1 lembar saja, jangan 3. Lah, itu beda lagi. Jadi mayit tidak memerintahkan harus mengkafani dengan 1 lembar, enggak. Terus juga mayit punya harta tinggalan yang banyak. Nah, itu enggak masalah. Kita kasih 3 lembar kain untuk mayit, enggak masalah, Mom. Jadi dalam mengkafani mayit, yang penting menutupi aurate, itu penting sekali. Nah, itu kecuali nanti ada pengecualian. Nah, itu. Jadi dalam mengkafani mayit ini untuk tali pocong itu asline tidak wajib. Nah, cuman tali pocong itu memang memudahkan agar nantinya kain kafan yang digunakan untuk si mayit itu bisa rapat, bisa tertutupi dengan baik. Nah, itu juga penting mau. Jadi dalam pembahasan mayit ini memang biasanya yang lebih paham adalah para kiai-kiai yang biasanya ngurusi masalah kain kafan mayit ini. Jadi kain kafannya enggak harus putih, misalkan merah koyok PDI, ya boleh-boleh saja. Atau misalkan hitam, ya boleh-boleh saja. Cuman makruh. Yang lebih baiknya, yang afdolnya adalah putih, itu kain kafan.